percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tinggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini datang dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian.
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya berkumpul kembali dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya sungguh yakin dan percaya kebaikan dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Amin. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, senyum terus bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita sudah dalam doa, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan itu yang terus melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, di rumah Tuhan, di tempat ini Tuhan. Kerinduan kami meninggikan dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada di minggu yang terakhir di bulan ini. Sungguh penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Hari-hari yang kami lalui selalu disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih dengan apa kami harus membalas setiap kebaikan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Selain kami bawa hati kami bawa kehidupan kami, penyembahan kami yang terbaik. Kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Yesus yang sertai kami. Tuhan Yesus yang hadir memberkati dan menyertai setiap kehidupan kami. Kami rindu lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan, selalu menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka kehidupan kami untuk menerima lawatan-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Hadirlah, kami siap untuk menyembah Engkau. Jemaat Tuhan yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh, ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu, dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku, di telapak tangan-Mu Tuhan, di
telapak tangan-Mu. Sampai masa tuaku, Kau tetap Tuhan kami. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tua kami Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang terus menggendong kehidupan kami. Sungguh kasih-Mu terukir dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu terukir. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Mari jemaat Tuhan nyatakan di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku, Yesus, kami memuji perbuatan-Mu yang ajaib. Kasih setia-Mu dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, Yesus, kami memuji perbuatan-Mu yang ajaib. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Lebih lagi katakan, oh, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau kasih-Mu terukir di lubuk hati. Biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Ku angkat, kami memuji perbuatan-Mu Tuhan. Sungguh kasih setia-Mu, ku mau terus menyembah-Mu.
kasih-Mu terukir di lubuk. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sungguh kasih-Mu Tuhan terukir dalam hatiku. Sungguh Kau Bapa-Ku, dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Oh Tuhan, Kau melukis wajahku di hadapan-Mu Tuhan, dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan, menaikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi satu-satunya juru selamat kehidupan kami. Kau Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Tiada kasih yang kami temukan selain di dalam-Mu Tuhan. Tiada kasih yang kami temukan selain di dalam-Mu Tuhan. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang menerima kami apa adanya. Sungguh kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, terus nikmati kehadiran Tuhan. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu Tuhan kami berlindung. Dekat dengan-Mu Tuhan kami aman. Kami tahu Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Lebih lagi naikkan sembah-Mu pada Tuhan. Sembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan sembah-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita. Naikkan pujian-Mu yang terbaik bagi Yesus kita. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik. Yesus, Yesus Tuhan. Pujian kami sampaikan kepada-Mu Tuhan Yesus. Pujian pengagungan kami berikan kepada-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengalami pribadi-Mu yang dalam kami Tuhan Yesus. Kami merasakan hadir-Mu selalu ada bagi kami
Pujikan bersama-sama dengan kami. Oh, haleluya. 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 Oh, Yesus dekat denganmu Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus. Tiada terukur kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Sungguh kami mengalami kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terus menikmati kasih yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tiada kasih yang kami temukan selain di dalam-Mu Tuhan Yesus. Manusia boleh mengecewakan kami. Manusia boleh menolak kami. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan dan menolak kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kasih yang sempurna telah Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada terukur kasih-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Kami memuji perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kami percaya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita berlahan-lahan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah penuh kepada Tuhan. Tanda kita tidak mampu. Kau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Tuhan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dengan segenap hati kita katakan, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu.
naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk. Satu kali lagi, katakan di hadapan Tuhan. Ku angkat tanganku Yesus, sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hati. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kau yang bertahta di tempat ini Bapa, kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Amin. Dan saatnya Tuhan kami mau lebih lagi bergirang di dalam Engkau. Setiap kita yang percaya di tempat ini dan mau bergirang di dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh besar kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Amin. Dan kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan. Sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, Amin. bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes. Kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan, kita nikmati pujian ini, kita mau meninggikan Tuhan. Katakan Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk. Dengan sungguh-sungguh jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi, kita mau bersorak. Haleluya, katakan Sebab Tuhan baik, angkat jempolmu saudara, katakan kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
anugerahnya kekal selamanya. Katakan anugerahmu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya Kekal selamanya. Yang percaya Tuhan kita baik, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, lebih lagi kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Katakan, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lebih lagi katakan, dengar dia panggil nama saya. Boleh lihat samping kiri, katakan, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga yang percaya katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Wow. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang memilih kami. Wow. Saya rindu biar wanita saja pujian ini, katakan pujian ini. Yang wanita katakan, yes. Yang pria jangan mau kalah. Yang pria katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga mari sama-sama katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebab Tuhan yang membuat kehidupan kita bersuka cita. Kami mau berkirap bagi namamu Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, dengan yakin katakan, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara beribadah bersama-sama dengan pasangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin teman-teman berada bersama-sama beribadah dengan teman-teman. Boleh lihat samping kiri Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan pasangannya, boleh pasangannya digandeng. Teman-teman yang datang beribadah, Bapak Ibu jemaat sekalian, saudara-saudara yang datang dengan temannya, boleh lihat samping kiri kanan, katakan, oh giranglah, oh giranglah,
Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Lebih lagi katakan. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Katakan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus yang mencintai kita. Haleluya. Sekarang duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani kami persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita bacakan bersama-sama. Pertanyaannya, apakah bukti suatu pertobatan sejati? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Hidup menghasilkan buah yang sesuai pertobatan. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Lukas 3 ayat 8a. 3, 2, 1. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Diberitahukan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak, dipersilakan anaknya untuk mengikuti sekolah minggu Gold Kids yang ada di lantai 1 di ruang Daud yang akan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini siapkan hati kita akan memasuki kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu, fokuskan dirimu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Kasih tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau lingkupi kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama dikatakan pujian kepada Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora,
jemaat Tuhan. Buka hatimu, nyatakan pujian di kembang Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku ternaslah Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku ternaslah Kau Allahku. Katakan di saat Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku ternaslah Kau Allahku. katakan ku tenang. Ku ternaslah Kau Allahku. Ku ternaslah Kau Allahku. Masih tepuk tangan yang meribuan Tuhan Yesus. Bapa di surga, ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu karena Engkau di tempat ini yang layak ditinggikan dan layak dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami sehingga firman-Mu bukan hanya membuat kami melek akan informasi, tetapi itu juga mentransformasi kehidupan kami. Kami semakin serupa dengan Kristus dan kehidupan kami semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap membuka hati kami, mata pendengaran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Baik, puji Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita ada di tempat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu waktu masuk diberikan survei yang dilakukan oleh yang dilaksanakan dikasih sama Aser di depan ya. Saya minta tolong itu untuk diisi karena kita tahu tempat ibadah kita itu tempatnya terbatas. Ya, karena tempatnya terbatas, nah saya rindu kita semua terlibat di dalam mengambil keputusan di gereja ini. Makanya saya kasih survei, karena kita mau lihat apa kata jemaat Tuhan di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi minta tolong diisi, jangan dibuang. Kalau sudah diisi serahkan kembali ke Aser, nanti kita akan rekap dan kita akan lihat sebenarnya apa yang kemudian menjadi keinginan juga jemaat di tempat ini. Dan kita akan sama-sama memikirkan apakah kita akan buka ibadah lagi di paling pagi atau seperti apa. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu melalui kegiatan itu jemaat semua merasa dilibatkan. Dan saya yakin dan percaya pada saat jemaat kan mau dilibatkan berarti kita mau melangkah bersama. Yang setuju katakan yes. Ya, baik. Mari kita akan belajar bersama firman Tuhan. Hari-hari ini ada sebuah 2 minggu lalu dan minggu ini kalau Bapak Ibu perhatikan apa yang disampaikan firman Tuhan, maka kita mengerucut kepada suatu kesimpulan bahwa hari-hari ini Tuhan mau membangkitkan spirit of prayer atau keinginan kita untuk berdoa. Yang setuju katakan amin. Saya gak bohong, serius. Waktu saya khotbah, saya memulai khotbah kita di bulan ini dan Tuhan taruh juga dan uniknya di tempat kerja saya itu WFH-nya hari Jumat. Di mana hari Jumat juga orang itu pondok doa Daud. Jadi setiap hari Jumat boleh tanya-tanya sama teman pelayan, itu saya agak rewel di grup. Saya ngajak semuanya, ayo kita masuk di pondok doa. Dan kebetulan dengan itu hampir semua judul-judul kita, dan kalau kita mau mengerucut kepada pengajarannya, itu selalu berujung kepada doa. Nah, makanya saya selalu bilang, doa itu bukan ban serep, tetapi yang utama, yang setuju katakan amin.
Kita mau melakukan sesuatu, kita mau memutuskan sesuatu, coba kita berdoa dulu sama Tuhan. Kita minta, kalau Tuhan ingatkan kita kepada seseorang, Tuhan ingatkan kepada kita suatu perkara, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini ambil sikap sebentar untuk kita berdoa. Karena ternyata berdoa, sekali lagi, bukan tambahan, tetapi yang utama, yang setuju katakan amin. Nah coba bayangkan, berapa banyak dari kita yang kalau kita pulang kampung atau kita kemudian dalam pertemuan keluarga, kita tiba ditunjuk, pimpin doa ya. Ada yang kayak begitu? Begitu kita pimpin doa, jangan. Sana, lebih rohani. Ya kan, saya rohana, dia rohani. Ada yang begitu, betul atau tidak? Ada yang mulai tunjuk-tunjuk itu. Ya kan? Berapa banyak kita pikiran kita pada saat ditunjuk doa, apalagi kalau doanya nodong. Tahu nodong? Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan dipimpin doa oleh Pak Nana. Langsung blank. Kok nunjuk-nunjuk saya kan gitu ya. Nah berapa banyak kita panik. Dan kita cuman mulai saat itu kita kemudian menjadi sarjana bahasa. Karena kita coba merangkai kata-kata. Kita mau bilang apa, susunannya bagaimana. Terus kita bilang kalau terlalu pendek. Nanti Nabi bilang kita tahu berdoa. Terlalu panjang, nah kalah khotbah. Kadang-kadang kita bingung. Jangan sampai doa kita tidak terdengar rohani. Akhirnya kita berdoa, jujur saja kalau kita di posisi itu seringkali yang kita pikirkan bukan kepada siapa kita berdoa, tetapi bagaimana kita menyenangkan orang di sekitar kita. Betul atau tidak? Supaya kita terlihat rohani. Halo? Betul atau tidak? Makanya kita dengan cepat ditunjuk, lempar ke yang lain karena jangan sampai orang tahu kita bukan orang rohani. Karena di mindset kita pada saat kita berdoa, kita selalu memikirkan jangan sampai saya malu, jangan sampai saya dipermalukan, jangan sampai nanti saya salah ngomong. Ya. Kita selalu berpikir pada saat kita berdoa, kepada siapa kita berbicara, kita mau senangkan orang sekitar kita. Kita berpikir bagaimana kita terdengar di hadapan orang lain. Padahal seharusnya yang kita pikirkan adalah kepada siapa kita berbicara. Itu yang harus kita pikirkan. Bukan bagaimana cara kita terdengar baik di hadapan orang. Ya, kalau kita selalu berpikir bagaimana kita terdengar baik di hadapan orang, itu mimpi aku lempar-lempar. Nggak bagus kata-kataku. Saya cuma bisanya bahasa Toraja. Ya sudah bahasa Toraja mi. Ya. Karena kita selalu berpikir bagaimana kita terdengar. Nah kalau kita mau jujur, terjadi dalam kehidupan kita. Nah kita akan belajar pagi hari ini dari doa Elia. Makanya judulnya adalah berdoa sampai api Tuhan turun. Siapkan damkar, karena api nanti turun. Enggak ya. Berdoa sampai api Tuhan turun. Mari kita buka sama-sama dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai dengan yang 39. Kita akan baca bersama-sama. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai ke 39. Saya coba jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat 36, Bapak Saudara 37, saya 38 dan 39 kita baca bersama-sama. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. 39 sama-sama. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Jalan. PPT-nya?
Belum bisa? Ya. Ya. Bapak Ibu coba bayangkan kalau jadi Elia, ya. Ini Elia melawan 400 lebih Nabi Baal. Elia sendirian. Bapak Ibu tahu kalau kita jadi Elia, pasti kita akan terkesima dengan effort yang dilakukan oleh para Nabi Baal. Kenapa? Doanya panjang. Bayangkan dari pagi sampai petang. Seperti apa panjang doanya? Ya. Halo, betul atau enggak? Dan kita juga kalau kita disuruh berdoa, kita kadang-kadang parameter doa yang bagus adalah doa yang panjang. Ternyata Nabi Baal juga suka doa yang panjang. Ya. Kalau kita jadi Elia, melihat doa para Nabi Baal, effort sampai meraja-raja dirinya, sampai dia lukai dirinya, berdoa dari pagi sampai tengah hari. Wah, saya tidak bisa bayangkan, bahkan saya membayangkan itu begini. Mungkin kalau mereka itu sarjana bahasa Indonesia, mereka sudah pakai pantun. Ya. Parit di sana, parit di sini. Wah, kan gitu. Terus Elianya cakep. Karena itu. Saya nggak tahu lanjutannya, tapi mungkin mereka merangkai kata-kata dengan baik, merayu-rayu, bikin syair, bikin puisi. Padahal cuma minta api turun. Ya. Para Nabi Baal banyak kata-katanya, banyak aksinya, banyak usahanya. Tapi Bapak Ibu coba perhatikan. Apa yang dibikin sama Nabi Elia? Elia itu doanya hanya ada 1 ayat. Betul atau tidak? Ya. Doa Elia hanya cuma ngomong di ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan. Ya, 2 ayat ya. Mulai dari ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak. Kemudian ayat 37, jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Elia cuman doa 2 ayat aja. Ini orang setengah hari, kalau setengah hari itu 1 kitab udah jadi. Ya, tapi Elia cuman 2. Nah, apa yang membuat doa Elia begitu powerful? Elia berdoa dengan singkat, tapi ini rahasianya. Dia selaras dengan kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan begini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau apa sama-sama kita. 3, 2, 1. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak. Halo. Kata menurut bisa saya ganti dengan selaras dengan kehendaknya. Nah, inilah yang menjadi doa Elia begitu powerful di hadapan Tuhan. Begitu powerful sehingga api menyambar turun. Ya. Makanya doa yang dikabulkan Tuhan. Dari ayat yang kita baca adalah doa yang dipanjatkan menurut kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini hal yang perlu kita tahu. Supaya kita gak salah berdoa. Ya. Oleh karena itu pagi hari ini ada 3 hal poin yang saya mau beritahu, yang saya mau sampaikan, yang Tuhan mau kita belajar di dalamnya sehingga doa kita menjadi doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Ya. Bagaimana kita berdoa selaras sesuai dengan kehendak Tuhan? Tahu artinya selaras? Bapak Ibu tahu aliran sungai? Kalau aliran sungai terus kita mendayung berlawanan dengan arah sungai, kita nyampe di tujuan atau tidak? Atau nyampe di Niagara atau air terjun. Tapi kalau kita selaras dengan arus sungai, maka kita akan sampai tujuan lebih cepat. Halo, betul atau tidak? Makanya itu yang dikatakan dengan menurut kehendak Tuhan atau selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya pagi hari ini hal yang pertama yang perlu kita sama-sama belajar sehingga doa kita menjadi doa yang selaras dengan Tuhan adalah yang pertama, dimulai dari mengenal pribadi Allah. Yang setuju katakan amin. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Elia. Dia katakan apa? Raja-Raja 36, 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel. Dia sebut pertama bukan permohonannya, tetapi yang disebut pertama dia berdoa menurut pengenalan akan pribadi Allah. Apa itu pengenalan akan pribadi Allah? Dia tahu Allah yang dia tuju kepada siapa dia berdoa. Itu Allah yang memberi perjanjian. Allah yang menyertai
nenek moyangnya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Makanya Elia tidak mulai, Tuhan tolong aku, enggak. Dia memulai dari pengenalan akan Allah. Karena Elia tahu betul bahwa kedalaman doa tidak ditentukan oleh kata-kata, seberapa banyak kata-kata. Tetapi kedalaman ditentukan seberapa engkau mengenal pribadi yang kau panggil. Halo? Ya. Seorang anak dia akan tahu hati ayahnya, kapan dia bisa meminta, kapan dia bisa datang, kapan dia bisa bicara. Kalau dia betul-betul mengenal nilai-nilai ayahnya. Tetapi anak yang asing dengan ayahnya, dia pasti akan datang di waktu yang tidak tepat. Pernah lihat yang punya anak sini, datang minta uang di saat lagi kosong? Ya. Apa yang terjadi? Marah kita. Tapi kalau seorang anak tahu, dia kenal pribadi ayahnya. Bapakku ini kalau pulang dari mancing, biar kita minta 100.000 tembus itu. Kenapa? Habis pulang dari mancing. Tapi dilihat dulu tangkapannya banyak atau tidak. Kan begitu. Itu pola yang dibangun karena dia kenal pribadi ayah, bapaknya, ayahnya. Ya, kan ada bapak-bapak itu kalau pergi mancing, kalau banyak tangkapannya, anak-anak tiba-tiba minta, Pak mau pergi dulu ke sini, kasih kadal uangmu. Cepat sekali keluar. Coba minta tangkapannya cuma satu. Apa kau minta, apa kau minta. Nah kalau anak, kalau dia kenal pribadi bapaknya, dia pergi dah dulu itu ikannya. Sedikit ikannya, jangan minta deh. Daripada kena semprot. Ya, tapi kalau dikenal hati ayahnya, doanya akan menjadi selaras. Bapak Ibu dengar baik. Pengenalan pribadi akan Tuhan menjadi hal yang dasar atau pondasi dalam kita berdoa. Yang mengerti katakan amin. Karena dengan kita mengenal pribadi Allah, maka doa kita akan selaras dengan kehendak Tuhan. Dan saya mau beritahu, ya, dalam proses mengenal pribadi Allah, kita harus punya sumber yang benar. Sama-sama katakan sumber yang benar. Nah, sumber yang utama yang menjadi pondasi, sumber primer adalah kitab suci, firman Tuhan. Atau kalau yang kita pegang sekarang adalah Alkitab. Itu adalah sumber yang utama. Kalau sumber utama kita pegang, ada penerangan dari Roh Kudus, maka dia akan membentuk gambaran Tuhan. Pengenalan pribadi kita akan Tuhan. Bapak Ibu, tanpa firman Tuhan, tanpa kitab suci dan tanpa diterangi Roh Kudus, manusia itu akan membentuk, ya, manusia akan membentuk pengertian tentang Tuhan biasanya sesuai dengan selera. Dan paling sering saya dapati orang membentuk pemahamannya tentang Tuhan itu melalui luka batin. Oh iya, luka masa lalu, melalui budaya bahkan keinginan. Contoh, Bapak Ibu tahu kasus ini, murid-murid yang berjalan menuju Emmaus dari Yerusalem ke Emmaus dalam Lukas 24. Tahu nggak? Mereka membentuk pengenalan akan Tuhan menurut budaya dan luka mereka. Ingat, 2 orang murid ini orang Yahudi yang mereka lagi ditindas oleh bangsa Roma. Dan di pikiran mereka karena dari kecil mereka mengalami ditindas oleh bangsa Roma, ditindas dengan pedang, maka mereka merindukan Mesias yang datang dengan pedang. Betul atau tidak? Luka batin membentuk pengenalan mereka akan Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya sumber yang benar dalam kita mengenal Tuhan, kita tidak pernah baca kitab suci, kita nggak pernah baca Alkitab, maka kita sedang membentuk Tuhan versi kita sendiri. Ya. Contoh 2 orang ini, murid. Ya. Makanya perhatikan baik-baik. Waktu Yesus berjalan bersama dengan kedua orang murid ini, Yesus tidak kenalkan dirinya dulu. Apa yang Yesus lakukan? Di dalam Lukas 24 ayat 27 dikatakan, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka kedua murid apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Ternyata Tuhan kembalikan semua pengenalan akan dirinya ada di dalam kitab suci. Bahkan dikatakan kalau kita baca dalam Lukas 24 ayat 27, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Yesus enggak perkenalkan nama saya Yesus yang kalian bicarakan tadi. Enggak. Ya. Tapi dia Dia tunjukkan semua. Jadi Yesus itu sedang lagi adakan pendalaman Alkitab. Bible teaching di tengah jalan.
Nah harusnya kita juga punya pola yang sama, yang mengerti, katakan amin. Saat kita mau mengenal pribadi Allah lebih dalam, maka kitab suci, Alkitab harus menjadi standar utama yang menyatakan Allah itu dengan benar, yang setuju katakan amin. Ini sumber yang pertama yang benar. Dan kita perlu juga diterangi sama Roh Kudus. Karena dengan adanya Roh Kudus, maka begini, kita biasanya mengerti, kita dimampukan untuk melakukan, karena ada Roh Kudus dalam hati kita yang memberi pengertian dan memberikan kemampuan untuk melakukan. Makanya dalam Kisah Para Rasul ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Apa itu kuasa? Bahasa aslinya dikatakan power, strength. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kadang-kadang makanya kan kita tahu ini dosa, tapi kita lakukan. Firman Tuhan berkata ini dosa, tapi kita lakukan apa? Kita nggak punya kuasa untuk melawan. Makanya firman Tuhan dan Roh Kudus merupakan sumber utama kita untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang setuju katakan amin. Doa yang dalam adalah doa yang dimulai dari pengenalan akan Tuhan, dan itu selalu dimulai dengan sumber yang benar. Nah, kalau saya mau kasih ilustrasi, Alkitab itu seperti peta. Roh Kudus sebagai pemandunya. Kalau kita punya peta tanpa pemandu, kita bisa salah arah, baca salah arah, betul ya? Tapi kebalikannya, kalau kita cuma punya pemandu tapi nggak punya peta, pemandunya bisa bikin kita salah-salah juga. Kita salah menginterpretasikan. Pemandunya bilang nanti belok kanan ya. Padahal di sana ada 2 belok kanan. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tapi kalau kita bisa lihat peta, ada pemandunya, maka firman Tuhan itulah firman Tuhan yang diterangi oleh Roh Kudus. Dan itu adalah sumber utama, kita gak akan tersesat. Makanya penting buat kita mengerti. Sumber utama kalau dikatakan itu firman Tuhan, saya gak akan bosan-bosan. Baca Alkitab kita tiap hari, saya gak akan bosan-bosan. Ingatkan kita semua. Minta sama Roh Kudus menerangi waktu kita baca. Supaya kita bisa tahu apa yang kita baca. Roh Kudus bisa kasih tahu jalan hidup kita nanti seperti apa. Kita bisa terbiasa dengan pribadi Tuhan. Kita mengenal Tuhan secara utuh. Tapi kalau kita malas baca Alkitab, dari sumber mana kita mau kenal? Nah ini uniknya begini. Ada sumber yang lain. Ini bukan sumber utama tetapi penting juga. Saya sebutnya sumber yang sekunder atau sumber tambahan. Apa itu? Inilah yang disebut dengan pengalaman pribadi. Sama-sama katakan pengalaman pribadi. Nah pengalaman pribadi itu penting juga. Bahkan pemazmur berkata begini dalam Mazmur 34. Rasakan, ini kan kecaplah dan lihatlah. Ini dalam bahasa lainnya rasakan sendiri. Apa itu? Pengalaman. Betapa baiknya Tuhan. Kalau kita sudah baca Alkitab diterangi Roh Kudus, kita harus punya yang namanya pengenalan. Nah, yang sekunder sama yang primer jangan ditukar. Utamakan dulu yang primer, yang utama. Firman Tuhan, Alkitab, kitab suci. Jangan ditukar. Karena begini, memang pengalaman dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, apa yang kita alami itu bisa memperdalam kita pengenalan akan Tuhan. Bahkan bisa mengoreksi pengenalan yang sudah ada. Contoh siapa? Ayub. Ayub dalam pasal 4:25 dia katakan gini, hanya dari orang saja saya mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Tetapi pengalaman ini karena dia sumbernya sekunder, dia tidak boleh kemudian lepas dari yang utama. Makanya pengalaman harus selalu diuji dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita punya 2 hal ini, pengalaman sebagai sumber yang kedua, lalu sumber yang utama firman Tuhan dan diterangi Roh Kudus. Kalau kita miliki keduanya, maka dengar baik. Pengenalan kita akan Tuhan akan semakin dalam. Pengenalan kita akan Tuhan tidak dangkal, tetapi akan terus menuju kedalaman. Nah saya rindu kita semua di tempat ini mulai belajar akan hal ini. Pengalaman yang kita alami sebagai sumber yang kedua memang kadang-kadang tidak mengenakan, betul atau tidak? Jangan belajar Tuhan dari hal-hal yang sekedar enak. Kalau dapat berkat, kita senang. Inilah Tuhan yang kita sembah. Dia selalu memberi kita berkat. Begitu tidak suka, Tuhan kau di mana? Kadang-kadang kita milih-milih pengalaman, padahal Tuhan izinkan semua pengalaman yang kita lalui untuk apa? Untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Karena di dalam pengalaman yang tidak mengenakan pun Tuhan tetap ada di situ bekerja dan dia izinkan kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam di sana.
Makanya Roma 8 ayat 28 jelas-jelas berkata apa? Karena Tuhan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita mengenal Tuhan, kita harus juga mengenal cara kerjanya. Nah, kalau cara kerjanya juga ada di tempat yang hal-hal yang pengalaman yang tidak enak, berarti kita juga harus merengkuh hal-hal yang enggak enak. Jangan yang mau enaknya aja. Ya. Bapak Ibu dengar baik. Kita bisa mendapatkan pengalaman, lalu kemudian kita bisa menjadi kesaksian, atau sebaliknya. Ada orang yang bercerita tentang kesaksian, pengalaman hidupnya. Dari mana kita bisa dapatkan itu? Tidak mungkin kita bisa dapatkan itu di diskotik. Kita hanya mendapatkan itu dalam komunitas atau gereja Tuhan. Makanya kalau kita tadi sudah punya Alkitab, firman Tuhan, maka kita juga perlu pengalaman. Nah, pengalaman ini kita dapatkan tidak di tempat lain. Itu adanya dalam gereja Tuhan. Karena saya yakin, kalau kita ada di pengadilan, kesaksian-kesaksian tentang kriminalitas. Iya dong. Tapi kalau kita masuk di dalam gereja Tuhan, kita masuk dalam komunitas Tuhan, maka yang kita dapatkan adalah kesaksian dan pengalaman dari orang lain pada saat dia berjumpa dengan Tuhan. Itu memperkuat kita, itu memperkaya kita. Sebaliknya juga pada saat kita masuk dalam komunitas, kita juga bisa bersaksi mengenai apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu juga akan menguatkan orang lain. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya salah satunya, kita hanya punya sumber utama, tapi kita nggak punya sumber yang sekunder. Kita terpisah dari komunitas, kita terpisah dari persekutuan. Pengalaman kita tidak bisa menerima pengetahuan, pengenalan tentang Tuhan yang lebih utuh, yang lebih dalam. Makanya saya yakin kesaksian dan pengalaman memperkaya pengenalan, tetapi tidak boleh menggantikan Alkitab sebagai sumber yang utama. Kita butuh kedua-duanya, yang mengerti katakan amin. Makanya saya selalu mendorong jemaat Tuhan di tempat ini, ayo kita belajar, bergabung dalam komunitas. Mungkin ada kesaksian hidupmu, engkau mengalami sakit penyakit, disembuhkan Tuhan. Dan ada orang dalam komunitas itu mengalami hal yang sama. Begitu kita cerita, oh saya disembuhkan Tuhan, dia bisa dikuatkan. Kalau dia bisa disembuhkan, saya juga bisa. Bisa saling menguatkan. Tapi kalau kita terpisah dari komunitas, kita seperti menghadapi itu sendiri. Nah, cuma saya mau kasih garis penting di sini. Pengalaman tidak boleh menggantikan sumber yang utama. Nah, kalau sumber sekundernya atau sumber pelengkapnya ini dibalik menjadi sumber utama, disinilah orang mulai ngaco. Orang mulai membangun teologi dari pengalaman, bukan dari firman Allah. Ini bahaya. Dan inilah yang terjadi pada gereja-gereja karismatik pada umumnya. Puji Tuhan kita tidak di tempat ini. Banyak orang membangun teologi dari pengalamannya. Orang menilai dari Tuhan apa yang dia rasakan. Bukan bagaimana Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Makanya ada orang doanya subjektif, liar. Ya, doa tumpang tangan mobil jadi miliknya. Nggak ada rumusnya. Seringkali kita melakukan itu. Nah, ini banyak di karismatik, tapi saya yakin tidak di tempat ini. Nah, kalau orang lebih banyak mengenal sumber sekunder, sumber yang tadi pelengkap, maka kita itu seperti mengenal seseorang dari bayangannya. Kita nggak pernah salaman. Ada sebuah cerita. Ada seorang anak yatim piatu diangkat oleh seorang duda di rumahnya. Duda ini sangat kaya, dia punya banyak kamar. Diangkat jadi anak. Tapi anehnya waktu semenjak dia diangkat sama anak, dia diangkat anak oleh si duda ini, dia gak pernah lihat siapa yang angkat dia. Tetapi uniknya di ujung kamar di sana selalu ada pintu yang terbuka dan dia selalu melihat bayangan orang di sana. Dan dia berpikir, oh itu yang angkat saya jadi anak di tempat ini. Setiap hari dia selalu datang ke tempat itu, dia ngobrol sama bayangan itu. Dia bilang, Pak saya begini, saya begitu. Karena dia berpikir itu bapaknya. Tetapi uniknya dalam beberapa hari nggak pernah ada jawaban dari yang dia tempat ditemenin ngomong. Sampai suatu kali dia menangis di depan pintu kamar itu. Pintunya sedikit terbuka, dia nggak berani masuk. Dia menangis dengan keras di sana. Tiba-tiba dari sebelah kamarnya pintu terbuka. Dan ini sebenarnya bapaknya ada di kamar sebelah. Dia bilang, selama ini kamu ngomong sama bayangan saya. Kamu nggak pernah kenal saya. Ini yang terjadi kalau kita membalik yang mana sekunder, yang mana primer. Wajah asli Allah
dinyatakan dalam kitab suci. Yang mengerti katakan amin. Cerita-cerita yang mengesankan, mujizat, pertolongan Tuhan itu menguatkan kita, itu memperlengkapi kita. Makanya hari ini sekali lagi belajar untuk membaca Alkitab. Yang mau katakan yes. Isi otak hati kita dengan kitab suci, dengan pengenalan akan Tuhan. Sehingga waktu kita ditunjuk berdoa, ditodong berdoa, kita gak ragu-ragu. Lah kita kitab Mazmur aja dibaca seumur hidup paling cuman Mazmur 119. Gimana kita mau kenal Tuhan? Kalau kita baca, maka kita bisa, Bapak Ibu bayangkan kalau kita mengisi otak kita dengan firman Tuhan, begitu kita berdoa. Ya Tuhan, kami seperti rusa yang haus. Oi, kata-katanya sudah mulai, kenapa? Sering baca firman. Kan gak mungkin kami seperti babi yang haus. Wah salah. Ini mah warung di belakang gitu ya. Salah, kenapa gak pernah baca Alkitab? Ya. Makanya dengar baik. Doa yang menurunkan api itu dimulai dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau orang salah sumber, maka ia akan salah mengenal Tuhan. Kalau ia salah mengenal Tuhan, doanya pun akan tidak selaras dengan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Makanya kalau misalkan saya berdoa kok gak dibalas-balas, mungkin doamu gak selaras sama Tuhan. Coba baca-baca lagi Alkitab kita. Coba renungkan lagi apa yang Tuhan mau katakan melalui kitab suci. Baca lagi. Yang kedua, hal yang perlu kita pelajari sehingga doa kita menjadi doa yang selaras dengan kehendak Tuhan adalah kita harus tahu siapa identitas kita dan bagaimana identitas kita itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Perhatikan dalam 1 Raja-Raja ini dikatakan begini. Saya langsung ya, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Tahu apa yang dikatakan Elia? Elia dia ngomong, aku ini hamba. Nah kalimat ini sangat penting karena ini menunjukkan bagaimana posisi hati dan identitas Elia waktu dia berdoa. Elia dalam konteks ini dia lebih menonjolkan identitasnya sebagai hamba. Karena dia sedang mau membuktikan bahwa Tuhanlah yang harus disembah di tengah bangsa yang menyimpang. Ini penting buat kita. Elia itu sedang menjaga supaya fokusnya tidak jatuh pada dirinya. Perhatian kalau nanti api turun, tidak ke dirinya, harus ke Tuhan. Makanya Elia gak ngomong begini, jawablah aku Tuhan karena aku ini anak kesayanganmu. Enggak. Elia menjawab, jawablah aku Tuhan karena aku ini hambamu. Elia sadar betul bahwa pada saat dia berdoa, dia bukan pusat ceritanya. Tuhanlah yang menjadi pusat, yang mengerti katakan amin. Iya. Elia sadar betul bukan dia pusatnya. Elia berdiri sebagai hamba. Dia sebagai seseorang yang menjalankan kehendak tuannya. Makanya dalam Lukas dikatakan begini. Demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami. Dimensi ini yang banyak orang Kristen tidak mengerti. Mengapa ini penting? Begini ya, kalau di dalam doa pusatnya adalah kita, maka doa tidak akan menjadi selaras lagi dengan kehendak Tuhan. Kira-kira kalau doa pusatnya kita, maka dia akan selaras dengan kehendak Tuhan atau kehendak kita? Hah? Tidak, kalau kita menjadi pusatnya, maka doa akan menjadi selaras dengan kehendak kita. Dan itu masalah. Makanya doa kita gak dikabulkan. Begitu kita berdoa dengan pusat diri sendiri, yang muncul apa? Ego, gengsi, keinginan memuaskan diri sendiri, pembuktian diri sendiri. Disinilah doa itu menjadi menyimpang. Tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, Elia tahu posisinya, dia hamba. Ia bukan pusat, Tuhan pusatnya. Makanya Yakobus berkata begini nih. Atau kamu berdoa juga, perhatikan. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kita baca sama-sama setelah koma. 3, 2, 1. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan. Porosnya berubah. Bukan Tuhan lagi tetapi Elia gak begitu. Waktu dia mengatakan aku ini hamba. Dia declare bahwa yang menjadi poros, yang menjadi pusat adalah Tuhan. Bukan keinginan dia. Bukan apa yang Elia inginkan.
Yakobus jelas. Makanya Yakobus tulis hal ini. Kalau saya melihat diri saya sebagai pusat, saya akan memakai doa untuk menarik Tuhan ke agenda saya. Betul atau tidak? Kalau saya melihat diri saya sebagai hamba, maka saya akan memakai doa untuk menyelaraskan hati saya dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang mau katakan amin. Ini bedanya, beda jauh sekali. Makanya penting buat kita pada saat kita berdoa, kita tahu posisi kita seperti apa. Posisi kita harus seperti hamba. Ya. Ada di sini yang punya, mohon maaf, anak buah, tapi dia yang ngatur-atur hidup kita? Ada? Kalau ada pasti setelah itu dia akan segera dipecat. Betul atau tidak? Kecuali sekretaris. Nah, karena kan dia ngatur jadwal, tapi tetap kita yang ngatur semua. Benar ya? Coba kita terima nih pegawai. Oh ya kayak kamu saya terima. Besoknya dia ngatur-ngatur kita. Bapak harus masuk besok jam 7 ya. Salah, kamu yang harus masuk jam 7. Pasti kita pecah, betul atau tidak? Nah kadangkala kita ini tidak sadar posisi kita. Kalau kita melihat diri kita sebagai pusat, maka kemungkinan terjadi kedua, selain doanya menyimpang, kalau doanya dijawab, maka kita akan ambil kemuliaan itu untuk diri kita. Dan apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang sombong. Kita jatuh dalam dosa kesombongan. Ini juga. Makanya di sini hamba artinya apa? Merendah serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sehingga waktu Tuhan jawab, kita bisa berkata, kami ini hamba yang bodoh. Kami hanya melakukan apa yang diperintah. Nah cuman begini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ada sesuatu hal yang penting. Ada sesuatu hal yang menurut saya ada sebuah tension dalam kehidupan kita. Identitas kita di hadapan Tuhan, di dalam perjanjian baru khususnya, dalam ajaran Yesus, Tuhan Yesus dan para rasul, orang percaya itu juga memiliki identitas sebagai anak, betul atau tidak? Ya, coba perhatikan baik-baik 2 ayat ini. Lihatlah betapa besar kasih karunia di kepada Bapa kita sehingga kita disebut dengan anak-anak Allah. Identitas kita anak. Tetapi Lukas 10 yang 17 ayat 10 yang kita baca tadi, ternyata kita adalah hamba. Nah, ini bagaimana? Ada 2 identitas dalam diri kita. Kita juga anak, kita juga hamba. Nah kalau kita melihat ini mungkin kita bilang, jadi yang mana yang kita pilih? Jawabannya bukan memilih salah satu. Alkitab mengajarkan bahwa kita adalah anak sekaligus hamba. Yang setuju katakan amin. Iya. Saat kita bicara tentang dimensi relasi, dimensi kasih, maka engkau dan saya adalah anak. Ini tentang bicara tentang keintiman hubungan. Supaya apa? Pada saat kita datang berdoa, kita bukan datang sebagai buruh, tetapi kita datang kepada Bapa. Kita datang dengan percaya, kan anak terbuka sama bapaknya. Kita datang dengan kepercayaan, keterbukaan. Kita yakin bahwa Bapa kita itu Bapa yang baik. Itu menunjukkan relasi yang dalam. Ya. Jangan sampai kita menghadap Tuhan ya dengan kaku, seolah-olah Tuhan itu preman. Padahal kalau kita bicara identitas dengan anak ini bicara tentang relasi, bicara tentang kasih, penerimaan dan kepercayaan. Saat kita bicara tentang hamba, maka kita bicara tentang dimensi ketaatan. Sama-sama katakan ketaatan. Ketaatan dalam menjalankan kehendak Tuhan. Ini yang disebut dengan hamba. Pada saat kita melayani, pada saat kita jadi hamba, maka kita yang diatur, bukan kita yang mengatur. Yang setuju katakan amin. Ini penting buat kita tahu dalam hidup kita. Kalau kita sadar kita hamba, maka doa kita menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita nggak sadar kita hamba, maka kita yang atur-atur Tuhan. Ini masalah. Ya. Makanya dalam aspek ketaatan ingat sekali lagi, identitas kita anak. Kalau kita bicara tentang relasi, identitas kita adalah hamba. Kalau kita bicara tentang aspek ketaatan. Nah cuman masalahnya begini, kalau saya tanya bapak-bapak sama ibu-ibu di sini, lebih suka anak kah, lebih suka hamba? Halo? Kalau kita mau jujur, kita terlalu sering dan senang dengan status sebagai anak. Makanya kita kadang-kadang lupa status kita sebagai hamba. Ya. Ini kan sama aja, kalau kita ngikut Tuhan, kita mau status penghormatannya sebagai anak, tapi kita nggak mau tanggung jawab kita sebagai hamba. Ini sama aja, kita ikut Tuhan mau yang enaknya, tetapi nggak mau yang tidak enak. Kenapa? Hamba kan kerjanya apa?
Melayani. Hamba bicara tentang penundukan dan kebanyakan dari kita kalau kita mau jujur, kita gak suka sama penundukan. Betul apa betul? Makanya kita sering bermain di identitas kita sebagai anak. Padahal Alkitab mengatakan kita juga harus tahu kita anak, tapi kita juga harus tahu kita hamba. Halo? Ya. Kadang-kadang kita itu sangat pragmatis. Kita suka tanggung jawab. Kita suka berkat dari Tuhan, tetapi kita tidak mau tanggung jawab yang lahir dari berkat Tuhan tersebut. Pernah gak ada doa di sini begitu dapat transferan yang banyak, terus kita bertanya sama Tuhan, ini transferan saya harus transfer kemana lagi? Saya harus berkati siapa lagi? Halo? Betul atau tidak? Atau kita buka lapak orange langsung, mau beli apa nih? Kenapa? Kita suka yang enaknya. Kita gak suka kita suka bagian diberkati, tapi gak suka bagian memberkati. Sama, kita suka status identitas anak tapi gak suka identitas hamba. Karena gak enak buat daging kita itu hamba. Hamba harus melayani. Kita ingin diberkati terus, kita ingin disembuhkan terus. Tetapi kita gak pernah mendoakan orang supaya dia sembuh. Halo? Ya. Halo? Saya mau kasih tahu, doa kita bukan tentang agenda pribadi. Saat engkau sadar engkau adalah hamba, maka yang ada adalah agenda Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, ketidakseimbangan kita antara status hamba dan status anak ini, inilah juga salah satu penyebab kenapa doa kita tidak menjadi selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya penting buat kita pada saat kita berdoa, datanglah dengan keterbukaan seorang anak, tetapi dengan penundukan diri dan kerendahan hati sebagai seorang hamba yang mengerti katakan amin. Makanya jemaat GBI Oikumene yang pagi hari ini yang kau dengarkan pagi hari firman Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita berkat kesehatan, pakai itu untuk melayani Tuhan karena itu menunjukkan engkau mau jadi hamba. Kalau Tuhan kasih engkau berkat finansial, pakai untuk pelebaran kerajaan Allah. Karena di situ engkau mengerti engkau juga hamba. Kalau Tuhan berikan kita keluarga yang rukun, ajak keluarga kita semua kenal sama Tuhan. Karena disitulah kita sedang mengabarkan bahwa kita juga hamba yang sedang mengabarkan Injil, tugas kita. Makanya seringkali begini, kedewasaan rohani justru terjadi ketika kita memiliki hati seorang anak, tetapi memiliki etos kerja seorang hamba yang setuju katakan amin. Ini harus seimbang. Jangan sampai kita hanya mau salah satunya. Kita mau enaknya saja. Perhatikan kehidupan Yesus. Yesus di satu sisi dia begitu intim dengan Bapaknya. Dia panggil Bapa dengan kata apa? Aba ya Bapa. Namun di sisi lain dia berkata bahwa makanannya adalah melakukan kehendak dia yang mengutusnya. Yohanes 4 ayat 34. Betul atau tidak? Intim dengan Bapa, tapi dia melakukan kehendak Bapaknya. Yesus tidak pernah menggunakan statusnya sebagai anak tunggal dari Bapa untuk memanjakan dirinya, menghindari salib. Yesus nggak pernah lakukan itu. Yesus contoh puncaknya, dia anak Allah tetapi hidup dalam ketaatan total sebagai hamba. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 5 ayat 7 dikatakan apa? Ia mengambil rupa seorang hamba. Ini anak tunggal Allah. Identitasnya ada. Dengar baik. Tempatkan identitas anak dan hamba secara benar. Karena kenapa? Yang Tuhan cari adalah anak yang mengekspresikan kasihnya kepada Bapa melalui ketaatan seorang hamba yang mau katakan amin. Halo? Jangan sampai kita mau terus jadi sebagai seorang anak. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi. Bagaimana identitas anak dan hamba itu bisa bersama-sama ada dalam diri kita. Bapak Ibu bayangkan anak dalam keluarga raja. Itu gambaran yang paling bagus. Kalau kita jadi anak raja, maka kita punya akses kepada raja. Kita bisa ketemu sama raja secara langsung. Betul atau tidak? Karena kita adalah keluarganya. Kita anaknya. Kita bukan budak. Kita bisa masuk, bicara dan dekat. Tetapi begitu kita dikasih jadi utusan sama raja, walaupun kita anak, maka kita harus tunduk pada otoritas ayahnya. Betul atau tidak? Maka di saat yang bersamaan, kita juga adalah anak, tetapi kita juga bersikap hamba dalam ketaatan. Ini gambaran yang paling bagus. Ya. Itulah kadang-kadang kenapa doa kita nggak selaras sekali lagi. Karena seringkali kita hanya mau disebut anak. Karena rasa anak kan memberi rasa aman, memberi pengakuan. Tetapi kita seringkali menghindari hidup sebagai hamba. Karena hamba itu menuntut penundukan diri dan itu kita tidak suka. Ya, makanya doa yang selaras adalah doa yang lahir dari relasi yang sehat dan sikap hati yang tunduk.
Kita datang kepada Bapa karena Bapa mengasihi, kita mengasihi Bapa. Ini adalah anak. Tetapi kita berkata seperti Yesus, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Ini hamba. Dan saya berdoa di tempat ini, jemaat GBI Okumene mengerti hal ini. Supaya pada saat kita berdoa, kita tahu pada saat kita berdoa kedekatan kita seperti anak. Tetapi pada saat kita melakukan kehendak Bapa, di akhir doa kita ngomong, sempurnakan doa kami bukan kehendak kami tetapi kehendak-Mu yang jadi. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, terakhir. Hal ketiga yang perlu kita pelajari sehingga doa kita menjadi doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Kita perlu selaras dengan tujuan ilahi. Apa itu tujuan ilahi? Pertobatan. Bukan sekedar manifestasi. Bapak Ibu perhatikan ya. Ini unik sekali. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 waktu Elia berdoa. Ada gak Elia ngomong mengenai api? Padahal kan taruhannya mengenai api yang akan menyambar habis korban. Betul atau tidak? Tapi lihat doa Elia. Elia ada ngomong api gak? Nggak ada dia ngomong api. Dia cuma ngomong apa? Jawab aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan dan Engkau yang membuat hati mereka Tuhan nggak ngomong, ya Elia nggak ngomong, ya Tuhan berikan aku api. Enggak. Doa Elia aneh. Harusnya dia minta api turun. Tetapi Elia nggak begitu. Permintaan Elia bukan minta api turun karena dia tahu tujuannya adalah supaya bangsa Israel kembali mengenal Tuhan dan bertobat. Elia mengerti api turun hanya sarana. Turun dari langit ke bawah hanya metode. Tetapi pertobatan dan berbalik mengenal Allah adalah tujuannya. Makanya seringkali kita harus mengerti. Kita harus mengerti yang mana tujuan, yang mana metode atau cara. Nah kadang-kadang kita kebalik. Pemulihan hati itu harus hasil akhir. Transformasi pertobatan adalah hasil akhir dari sebuah demonstrasi kekuasaan Allah. Makanya Elia fokus pada apa yang terjadi di hati manusia. Bukan dia fokus pada manifestasi Tuhan. Kenapa? Karena manifestasi Tuhan kalau saya yakin kalau kita semua punya handphone di saat itu pasti kita langsung story. Karena orang suka sesuatu yang spektakuler. Tapi Tuhan gak itu tujuannya. Tujuan Tuhan adalah pertobatan. Ya. Ini sangat penting. Karena manusia seringkali minta solusi tetapi gak pernah minta transformasi hati. Kita minta disembuhkan. Contoh deh. Bapak Ibu pernah menyembuhkan berdoakan untuk orang yang sakit asam urat. Tuhan sembuhkan asam urat, itu cara. Tapi kalau kita bilang Tuhan berikan dia hikmat supaya makanannya tidak sembarangan. Itu transformasi hati. Halo? Kadang-kadang kita lupa yang mana tujuan, yang mana sarana. Kesembuhan apa semua. Kalau kita asam urat, sembuh didoakan. Besok kita makan kacang lagi 5 toples, muncul lagi itu asam urat. Betul atau betul? Makanya yang harus kita minta adalah pertobatan supaya dia bertobat mulutnya itu. Tidak makan kacang. Ya, sudah makan kacang tambah coto lagi. Ya kan? Cotonya disesuaikan lagi jumlah toples. 5 coto, 5 toples. Hai, sudah. Ya. Ini seringkali kita seperti itu juga. Ya. Makanya yang Elia mau adalah pertobatan. Kita harus bisa membedakan mana yang cara, mana yang alat, mana yang tujuan. Kalau ini ditukar, kita akan lebih senang dengan cara. Kita akan lebih senang dengan metodenya. Karena kenapa? Metode selalu kelihatan spektakuler. Mudah diceritakan, mudah dikagumi. Tapi pertobatan hati nggak kelihatan. Pertobatan hati adanya di hati. Kadang sunyi, kadang lambat, tidak fotogenik, tidak kelihatan. Tetapi ini yang harusnya menjadi tujuan. Makanya perhatikan waktu kita berdoa apa yang kita doakan. Kalau yang kita doakan bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka mungkin saja kita sedang berhenti pada metode atau cara. Ya. Dan mohon maaf. Kita seringkali, orang yang seringkali berhenti di metode dan cara itu memang justru aliran karismatik. Karena banyak orang rindu, lawatan, manifestasi, perjumpaan yang dahsyat, bergetar-getar. Tapi itu cuma sekedar manifestasi. Saya rindu begini, walaupun kita alirannya juga karismatik, tapi saya rindu di tempat ini waktu kita memuji menyembah Tuhan, bukan cuma sekedar manifestasi, tapi pertobatan dan transformasi hati. Yang setuju katakan amin. Iya. Di dalam lagu-lagu yang kita nyanyikan, di situ ada suara Tuhan juga. Makanya juga cuma sekedar angkat tangan supaya di sebelah lihat, wih rohani sekali.
Bukan. Angkat tangan kita supaya hati kita juga belajar menyembah Tuhan. Supaya hati kita keluar dari tempat ini tidak sama lagi seperti kita datang. Transformasi hati terjadi, pertobatan terjadi. Ini yang harus jadi utama di gereja gini. Kalau ini terjadi, saya mau kasih tahu. Ya, meskipun mungkin Tuhan gak bikin mujizat, tapi orang bisa datang ke tempat ini karena dia istri lihat suaminya bertobat, suami lihat istrinya bertobat, anak lihat bapaknya bertobat, bapak lihat anaknya bertobat. Itu mujizat yang paling besar mungkin. Tapi kalau kita berhenti sama mujizat kesembuhan, sama sekedar emosional waktu kita menyanyi, hati kita gak berubah. Kita sudah salah tujuan. Ya. Makanya kita itu sering kagum pada apa yang Tuhan lakukan, tetapi mengabaikan apa yang Tuhan mau ubahkan. Dengar baik pagi hari ini, Tuhan mau ubahkan hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Ya. Makanya sekali lagi, jangan terpaku pada fenomena atau pengalaman. Ingat tujuan Tuhan. Roma 2 ayat 4 berkata, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada apa? Mujizat? Kepada apa? Sama-sama katakan pertobatan. 3, 2, 1. Bertobat. Ini tujuan Tuhan. Kita bertobat setiap hari. Lebih baik tidak ada fenomena mujizat tetapi ada pertobatan dan perubahan hidup. Ketimbang ada mujizat tetapi kita keluar dari tempat ini kita gak pernah tunduk, gak pernah bertobat. Tapi kalau saya disuruh milih dua-duanya boleh. Kan gitu ya. Tapi kalau disuruh memilih di antara kedua itu, mending tidak ada mujizat tetapi kita semua keluar dari tempat ini, hati kita diubahkan. Kita mendapatkan inspirasi, kita mendapatkan firman Tuhan yang mengubahkan cara berpikir kita. Itu lebih baik. Sehingga kita pada saat kita di luar, kita menjadi generasi yang terang. Ingat, tujuan Tuhan bukan sensasi, tapi transformasi. Perhatikan Elia. Elia juga tidak ngatur-ngatur Tuhan, cara Tuhan menjawab. Elia hanya minta Tuhan menjawab dan memastikan hak akhirnya. Jadi Elia minta Tuhan jawab dan hasil akhirnya sesuai dengan tujuan Tuhan. Tapi Elia nggak rempong sama metodenya. Elia nggak ngasih tahu Tuhan caranya nanti Tuhan apinya itu harus bundar. Setelah apinya bundar dia harus makan semua parinya. Elia nggak order gitu. Elia cuma ngomong Tuhan tolong jawab dan Tuhan semoga ini terjadi pertobatan. Tapi metodenya dia tidak pernah mendetailkan. Dia nggak pernah ngomong. Makanya saya mau katakan, detailkan tujuan, lepaskan caranya. Karena cara kita itu seringkali cara Tuhan jauh di atas dari pikiran kita yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi. Waktu saya habis operasi kaki, ya, Pak Nana kan datang itu setelah itu, saya masih Tyler itu Pak Nana tiba-tiba ada di sebelah saya. Saya pikir malaikat Tuhan, kan begitu. Saya kaget ya, jadi saya bangun dan saya ngobrol. Terus saya tanya saya begini sama Pak Nana, karena dia pernah juga gitu kan. Kira-kira saya boleh disuruh pulang ke habis ini? Ya. Terus saya bilang enggak bisa, enggak mungkin. Paling cepat itu besok. Saya waktu ingat cerita itu saya pikir-pikir lagi, ya. Mungkinkah pasien itu ngatur-ngatur dokter? Kan enggak mungkin, betul atau tidak? Kalau dokter bilang kau besok pulangnya, besok kita pulang. Atau ada di sini yang kalau kita check up ke dokter, terus dokter bilang penyakitmu ini, nanti obatnya ini. Terus kamu bilang, enggak mau dok, saya mau obatnya itu yang ini sama ini. Ada yang kayak begitu? Pasti dibilang dokternya, kasih masuk rumah sakit jiwa ini cepat. Ya. Halo? Kalau kita percaya sama dokternya, kita percaya hasilnya, kita nggak atur metodenya, kenapa dengan Tuhan kita nggak bisa lakukan hal yang sama? Harusnya kita percayakan, kita lihat saja tujuannya harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita minta Tuhan jawab, metode di tengahnya, caranya biarkan Tuhan bekerja. Yang setuju katakan amin. Ya. Kenapa? Karena cara Tuhan menjawab doa kita itu berbeda-beda setiap orang. Ada orang yang kesaksian waktu dia kesulitan finansial, Tuhan jawab dengan tiba-tiba ada kirimkan rekening. Puji Tuhan. Tapi ada orang yang sedang berdoa masalah finansial, Tuhan kirimkan dia pekerjaan untuk dilakukan. Beda. Caranya berbeda, tujuan akhirnya sama. Ya. Nah kalau kita tidak mengatur cara Tuhan, disinilah kita belajar namanya berserah. Sama-sama katakan berserah. Disinilah kita menumbuhkan iman percaya kita. Disinilah kita belajar melepaskan apa yang kita tidak bisa kita kontrol, yaitu cara Tuhan. Makanya berserah itu bukan berarti tidak berharap, tetapi berserah itu berhenti mengontrol caranya. Ya, di area inilah, cara inilah iman kita bermain. Firman Tuhan berkata apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Kalau jalan Tuhan lebih tinggi, kenapa kita masih memaksa jalan kita?
Nah, ini yang seringkali orang Kristen lakukan. Caranya harus yang dipakai. Padahal Tuhan mau kamu selaraskan tujuan, kamu minta doa dijawab. Caranya terserah Tuhan yang mau, katakan amin. Ya, makanya kalau kita berdoa juga kita penting. Tuhan, kita harus tanya Tuhan, ini tujuan atau cara? Apakah saya sedang mengejar Tuhan untuk dikenal lebih dalam supaya hidup diubahkan, atau saya sekedar cari pengalaman? Saya dulu pernah terjebak, apalagi kalau jadi pemain keyboard ya. Kalau pemain keyboard main musik gitu kan, kalau melihat, wih kok baris sebelah kiri nangis semua, baris sebelah tengah tidak. Wah, kita harus lebih bagus mainnya. Kita akhirnya kalau kita senang dengan cara, maka kita akan mendewakan metode. Maka kita akan menghakimi diri sendiri. Wah, berarti mainku tidak bagus hari ini. Karena itu bapak-bapak di tengah biasanya dia menangis. Tapi kenapa dia tidak menangis hari ini? Karena kita suka dengan cara. Tapi kalau kita percayakan caranya sama Tuhan, maka yang terjadi bisa tadi pertobatan yang sungguh-sungguh, yang setuju katakan amin. Makanya jelas, benang merahnya jelas. Doa Elia begitu powerful. Kenapa? Karena doa Elia adalah doa yang selaras. Selaras dengan pribadi Allah. Pemain musik pasti panggil maju ke depan. Well singer. Kenapa doa Elia doa yang powerful? Karena doanya doa yang selaras. Selaras dengan pribadi Allah. Karena ia mengenal siapa Tuhan yang dia panggil. Ia selaras dengan identitasnya sebagai hamba. Ia tidak menempatkan dirinya sebagai pusat dan dia betul-betul merendahkan diri. Ia sebagai pelayan tunduk. Sehingga waktu doanya dijawab, Tuhan yang dimuliakan. Elia selaras dengan tujuan ilahi. Ia tidak mengejar apinya. Dia mengejar pertobatannya. Dan ini yang Tuhan senang. Kenapa? Caranya biar Tuhan yang mikir. Lu mikirin tujuannya. Lu doakan tujuannya. Caranya biar Tuhan. Tahu apa yang dipikir sama Elia? Sama. Elia berpikir bagaimana bangsa Israel bertobat. Elia gak mikir caranya. Dia merindukan, dia doakan secara detail. Ayo orang Israel bertobat. Pertobatan sasarannya. Manifestasi api hanya cara dan prosesnya. Pemulihan hati adalah hasil yang Tuhan kehendaki. Yang setuju katakan amin. Makanya doa yang menurunkan api itu bukan doa yang paling keras. Bukan doa yang paling panjang. Bukan doa yang paling spektakuler. Tetapi doa yang paling selaras dengan siapa Tuhan itu. Dengan posisi kita dan dengan tujuan yang ada di hatinya. Yang setuju katakan amin. Makanya belajar pagi hari ini. Selalu dimulai dari pengenalan akan Tuhan. Lihat posisi hati kita. Dan lihat apa yang kita doakan. Kalau posisi hati kita, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita memikirkan, oh tujuan ilahinya adalah ini. Saya mau kasih tahu, yakin dan percaya, Ia akan mengabulkan doa kita. Karena kita berdoa menurut kehendaknya. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan yang mulia buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Katakan inilah yang kami punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari engkau meletakkan diri, posisikan dirimu sebagai hamba di hadapan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari sama-sama deklarasikan diri kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
belajar. Identitas kita juga anak. Saat kita memiliki identitas anak, relasi kita intim dengan Tuhan. Kita bisa tahu apa yang menjadi kehendaknya. Tapi ingat, waktu engkau melakukan kehendaknya, engkau adalah hamba. Hamba yang mengatakan saat tugasnya selesai, kami hamba yang tidak berguna. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar Tuhan semua yang menjadi pusat. Biar Tuhan semua yang mengambil kredit. Biar semua Tuhan yang menerima kemuliaan. Bukan kemuliaan bagi rata. Tapi Tuhan yang layak, yang terima semuanya. Ini yang harus kita ingat. Saya rindu kita semua di tempat ini, kita mengerti akan hal ini. Sehingga waktu Tuhan kasih kita tugas, waktu Tuhan taruh kita sebagai hamba, kita mengerti betul kegagalan tidak membuat kita menjadi kecewa karena kita tahu kita anak. Tetapi keberhasilan tidak membuat kita menjadi sombong karena kita ini adalah hamba yang mengerti. Katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu untuk ngomong sama Tuhan. Inilah yang ku. Amin. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan sekali lagi biar cuma Tuhan saja yang akan pujian ini. Minta, inilah yang kami punya Tuhan. Inilah yang ku punya. Yes. Yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Mari lebih sungguh-sungguh katakan, kami ini hamba-Mu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Katakan dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Katakan dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Amin, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi hari ini kami belajar bagaimana kami memiliki doa yang selaras dengan Tuhan. Karena kami yakin saat doa kami selaras dengan kehendak Tuhan, Engkau akan mengabulkan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pewahyuan, buat penyingkapan firman Tuhan yang Kau sampaikan pagi hari ini. Mengajari kami bagaimana kami harus memulai dengan pengenalan akan Tuhan. Kami harus memiliki hati sebagai hamba dan kami harus konsen pada tujuan ilahi. Terima kasih buat firman Tuhan, dan biar firman Tuhan itu terus menerangi setiap langkah kaki kami sehingga kami tidak jatuh kepada dalam doa yang memuaskan hati kami semata-mata Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus terus memandu mereka melalui firman Tuhan yang dinyatakan, sehingga kehidupan mereka semakin serupa dengan Kristus. Kristus yang adalah anak, juga dia menjadi taat sampai mati seperti seorang hamba. Dan kami juga sebagai anak, tapi kami juga mau taat dan tunduk sebagai seorang hamba. Terima kasih Tuhan Yesus buat pewahyuan dan penyingkapan firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami, sambut dan sempurnakan biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pribadi kita yang lebih baik dan lebih mengenal kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Tersedia kedua amplop di depan Bapak Ibu Saudara. Amplop pertama untuk operasional pastori dan amplop kedua untuk diakonia. Sambil dipersiapkan, sebelum kita memberi, mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat kedua amplop ini, kita berdoa.
Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk hari ini Tuhan, kami masih boleh ada itu semua karena kebaikan-Mu, anugerah yang Kau selalu limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah sumber berkat bagi setiap kehidupan kami Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan. Bela persembahan ini menjadi alat kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup ciptakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat suaramu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab anugerah dalam kehidupan kami Yesus. Ini persembahan kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita akan pujian dengan suara berkatakan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan tersedia bagi kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari jemaat Tuhan sudah memberi, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Musik memuji Tuhan. Oh, sebab kasih setiamu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan menyatakan pujian ini kepada Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya Sangat besar. mari jemaat Tuhan sekali kata sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan di atas kepala. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. angkat suaramu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya Tuhan, ini persembahan kami, pujian kami dengan kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang Anda berikan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia yang melayani, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama
pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sembah puji bagi nama Tuhan, amin. Dan saatnya saya akan mengumumkan beberapa pengumuman tambahan. Pertama-tama saya mewakili Ibu Gembala beserta Jemaat GBI Oikumene menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali beribadah di tempat ini dengan penuh kasih. Saya menyambut Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki gereja tetap, mungkin bisa mengambil formulir yang akan dibagikan oleh tim ASER yang melayani dan diisi, nanti akan ditukarkan souvenir dari gereja, dan di tangan ASER juga terdapat formulir pokok doa, permohonan doa. Jadi bagi jemaat Tuhan yang ingin didukung dalam doa, ada pergumulan hidup, boleh dicantumkan atau boleh ditulis dalam formulir pokok doa tersebut dan nanti dikembalikan lagi ke ASER. Selanjutnya pengumuman yang kedua, yaitu kita hari Rabu ada ibadah Putri Sion. Jadi saya mengajak sekalian semua, bagi kita wanita-wanita kekasih Tuhan, Putri-Putri Sion, mari bergabung di ibadah Putri Sion hari Rabu jam 6:30 malam. Ada flyernya? Oke, jadi saya informasikan kembali, jangan sampai kita lupa, nanti hari Rabu jam 6:30 malam kita ada ibadah Putri Sion. Selanjutnya pengumuman yang ketiga, di hari Kamis kita ada ibadah ucapan syukur di rumah keluarga Ibu Ruth Endang. Jadi kita ada informasikan nanti di dalam grup untuk alamat, kita akan berikan flyer. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, boleh juga menghubungi tim ASER untuk dimasukkan di dalam grup sehingga ada informasi atau
berita yang untuk update dalam minggu ini, Bapak Ibu sekalian boleh tahu juga pengumuman tambahannya. Baik, dan selanjutnya bagi jemaat Tuhan yang ingin doakan secara langsung oleh Pendeta Esra, mungkin pada saat selesai ibadah ada yang ingin didoakan secara langsung, selesai ibadah ini boleh tinggal sebentar dan nanti akan didoakan oleh Pastor Esra. Begitu juga bagi mungkin ada anak muda yang akan mengikuti ujian SNBT, mungkin ingin juga didoakan, boleh tinggal pada saat ibadah selesai dan kita akan doakan secara bersama-sama. Dan pengumuman yang keempat, bagi jemaat Tuhan yang ingin terlibat juga di dalam pelayanan, saya informasikan kembali, kita pasti diberikan talenta masing-masing dari Tuhan. Jadi kita di sini ada beberapa divisi pelayanan di tempat ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu terlibat dan ingin mengambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini, saya mengajak kita sekalian mungkin bisa bergabung. Dengan caranya itu Bapak Ibu boleh scan barcode di belakang kursi yang kecil. Di situ ada formulir pengisian untuk jemaat Tuhan yang ingin terlibat dalam pelayanan, dan di situ ada divisi-divisi, beberapa divisi, dan mungkin Bapak Ibu yang merasa saya bisa cocok nih di bagian sini, saya mau terlibat deh pelayanan di sini, boleh Bapak Ibu isi, dan itu akan dihubungi oleh tim yang akan memeriksa untuk formulir yang diisi. Dan selanjutnya saya informasikan pada saat kita masuk di dalam ibadah tadi ada survei kertas yang diberikan. Itu adalah survei tambahan di mana kita akan membuka jam ibadah baru. Jadi kita minta keterlibatan dari semua jemaat untuk mengisi survei itu. Jadi kita bisa lihat semua respon dan keterlibatannya kita di dalam untuk mengisi ibadah raya keempat ini, kita mau jam berapa. Dan di situ dengan mohon sangat kita bisa mengisinya dan dikembalikan lagi ke Aser karena kita akan mengumpulkan dan kita akan melihat survei yang Bapak Ibu berikan. Mungkin pengumuman tambahan pada siang hari ini demikian. Saya serahkan lagi kembali kepada WL. Puji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam Kristus Yesus, yang telah menjadi juru selamat kami. Di siang hari ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami
hingga detik ini Tuhan kami dapat melihat dan dapat menikmati lawatan-lawatan Tuhan di dalam ibadah kami. Kiranya Bapa, Engkau Tuhan dapat menyingkapkan apa yang kami telah dengar lewat kebenaran firman-Mu yang telah sampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan seturut dan selaras akan kehendak-Mu. Kami hanya mau berserah. Engkaulah yang di atas segala-galanya. Iman kami pasti dan selalu yang terbaik Tuhan akan siapkan buat kami. Tuhan, kami selalu mau datang berserah. Engkau kenal kehidupan kami dan tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Bapa. Kiranya Bapa, Engkau tegur kami. Engkau Tuhan dapat menyatakan rancangan-Mu, kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Agar kami mau sungguh-sungguh Tuhan taat dan setia di dalam kehendak-Mu sendiri. Olehnya Bapa, mampukan kami, kuatkan kami, tuntun kami terus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melihat rancangan-Mu itu bisa nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hal yang sama juga kami berdoa terus bagi hamba-Mu yang Kau telah percayakan di saat ini. Singkapkan terus Tuhan rahasia-rahasia firman bagi hamba-Mu, agar kemanapun dan dimanapun Tuhan Engkau percayakan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih, Roh Kudus yang memakai mulut pikirannya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, agar setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengar dapat dikuatkan, dapat dipulihkan, dan kembali mengambil jalan yang tepat sesuai kehendak-Mu. Olehnya Tuhan, urapi terus hamba-Mu, singkapkan terus rahasia hamba-Mu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan demikian juga keluarganya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan biarlah keluarga ini Tuhan benar takut akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Terima kasih ya Allah. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi gembala kami. Tuhan, kami tetap berserah hanya kepadamu. Rancangan-Mu terus akan terjadi di dalam kehidupan ibu gembala kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak cucu mereka dimanapun mereka saat ini berada. Biarlah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus yang terus akan menyertai hidup mereka, sehingga hanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini juga kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak ketebusan-Mu yang telah mengambil bahagian dalam tugas pelayanan di saat ini. Apapun profesi, apapun aktivitas mereka, kiranya Bapa Engkau tetap melihat dari tempat yang maha tinggi. Kiranya jugalah Engkau akan memberkati, dan biarlah kiranya lewat hasil-hasil yang mereka dapatkan dipakai untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya karena Engkau adalah sumber dari segala sesuatunya. Demikian juga sidang jemaat kami ya Bapa yang hadir pada saat ini. Engkau kenal hati dari hati kepada sidang jemaat ini. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Sekiranya ada di dalam kehidupan mereka kondisi tubuh yang lemah, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu tetap ada dan kekal. Kami hanya memohon kepadamu, biarlah aliran kuasa-Mu Engkau nyatakan, dan segala bentuk penyakit, apapun yang dideritanya, kami berseru dan minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, dan biarlah lewat semuanya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu yang permuliakan. Demikian juga Tuhan, dalam hal-hal problem apapun masalah mereka, kiranya Bapa Engkaulah tempat solusi yang terbaik. Kiranya Bapa Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Biarlah lewat semuanya Tuhan dapat mereka melihat bahwa Tuhan tempat sandaran hidup kami. Dan kami selalu menaruh harap karena Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatunya. Dan biarlah lewat semuanya mereka keluar dari keterpurukan, dari masalah apapun, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa
bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang lebih mengenal tentang keberadaan bangsa ini Tuhan. Biarlah kiranya pemerintah-pemerintah yang Tuhan percayakan di dalam memerintah bangsa ini, mulai dari pusat sampai ke tingkat RT RW ya Bapa. Kiranya hikmat daripada Tuhan senantiasa menyertai kekuatan, kesehatan yang prima terus Tuhan terjadi dalam pemerintahan kami ini. Sehingga Tuhan, rakyat Indonesia ini Tuhan, dapat Tuhan melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Dan kami dapat melihat mujizat-mujizat Tuhan. Demikian juga berdoa para hamba-hamba Tuhan. Para Tuhan dimanapun mereka saat ini menyampaikan isi kebenaran firman-Mu. Tuhan kami mohon juga ya Bapa, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Engkau nyatakan Tuhan apa yang Engkau kehendaki di dalamnya untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada sidang jemaat umat-umatnya. Sehingga Tuhan lewat kebenaran-kebenarannya Tuhan dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga Tuhan ada banyak tobat-tobat yang baru datang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Olehnya urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu menyertai mereka. Teristimewa juga Tuhan bagi Tuhan di sekeliling kami ini Tuhan. Denominasi gereja yang saat ini Tuhan juga sedang beribadah. Kami mohon kepadamu, Engkau kuatkan mereka juga Tuhan. Engkau urapi secara khusus dan biarlah Tuhan sekeliling kami ini Tuhan, hanya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji-pujilah namamu Bapa, berkatilah para hamba-hambamu, berkatilah para umat-umatmu, berkatilah Tuhan semuanya sesuai dengan rencana dan rancanganmu. Karena Engkau adalah sumber dari segala sesuatunya. Dan iman kami, apapun yang kami buat, apapun yang kami lakukan yang tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, pasti Tuhan akan selalu beri yang terbaik. Olehnya kami berseru minta dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini untuk dipakai untuk memuji memuliakan akan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Inilah syukur kami di mana Tuhan kami hanya berserah di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, perusahaanmu, dan rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan manis oleh Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil saat teduh sejenak.